pesawat itu kan mau terbang nih. Pesawat mau terbang, itu kan pilot tuh suka ngomong tuh. Ya. Itu coba bisa nggak diperagakan, bro? Openingnya. Iya. Ayo dong sedikit. Ya, oke. Kita pakai AirAsia lagi deh. Iya, iya so. Contohnya. Okay, good morning ladies and gentlemen, boys and girls, your pal speaking from the flight deck. My name is Alif and welcome aboard AirAsia flight number QZ7531, destination to Denpasar, Bali. Our flight time is about 1 hour and 50 minutes. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya mau ngobrol bersama seorang pilot. Jadi hari ini saya kedatangan salah satu subscriber dan anaknya itu seorang pilot. Dan sekalian saya mau nanya-nanya tentang dunia penerbangan. Datang jauh dari Bogor ke sini guys. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di video kali ini saya mau nanya-nanya langsung ke siapa namanya bro? Alif. Alif. Ba. Tak. Alif, Ba. Namanya Alif apa? Muhammad Alif nih. Muhammad Alif. Dan saya mau nanya-nanya nih tentang ini bro. Tentang seputaran penerbangan atau pesawat ya. Jadi pilot udah berapa lama? Jadi pilot start untuk training itu dari 2012. Jadi udah 10 tahunan ya. 10 tahun. Sorry, hampir ya, 9 tahun ya. Jadi pilot juga kan sama, mengendarai anggaplah kendaraan ya. Punya license atau SIM. Udah punya berarti? Ada. SIM pesawat itu sama nggak sama kayak SIM mobil, ada B1, B2 kayak gitu? Dia beda warna aja. Oh, beda warna. Jadi kalau kita masih Evo itu warna biru, tapi bentuknya buku, bukan kalau ini kan kartu ya kalau Iya. SIM mobil. Dia buku. Warna biru Evo, untuk captain hijau. Tapi kalau untuk masih training dia kayak semacam kayak bahan kalender gitu. Iya, iya. Bentuknya panjang warna putih. Namanya SPL kalau masih training. Iya, iya. Udah terbang kemana aja nih ngomong-ngomong untuk internasional? Internasional. Iya. Mulai dari domestik dulu kali ya. Oke, Kalau siap. domestik paling barat Medan, untuk di paling timurnya Sorong. Kalau untuk di internasionalnya di utara itu ada Singapura, Kuala Lumpur, sama Don Muang Bangkok. Kalau ke selatannya ada Australia paling jauh. Itu sih sementara. Ke Australia. Wih, keren. Ngomong-ngomong bawa pesawat apa nih? Pokoknya Airbus A320. Taruh dulu guys, ada motor berisik nih. Airbus A320. AirAsia. AirAsia. Nah, apa namanya, sekolahnya itu berapa lama bro untuk jadi pilot itu? Kalau untuk training sampai kita punya nama license untuk kita submit ke airline tuh namanya CPL-IR. Nah itu rata-rata sekitar 1 sampai 2 tahunan untuk di Indonesia. Iya. Tapi kalau di luar negeri ada juga beberapa temen itu mungkin bisa less than 1 tahun atau maksimum 1 tahunan lah. 1 tahun. Kalau di luar negeri? Enggak juga, relatif 1 sampai 2 lah. Iya, iya. Nah, untuk biaya kalau masuk sampai jadi pilot itu mahal nggak sih bro? Lumayan ya kalau untuk sekarang. Iya. Dulu pun sama lumayan juga, cuman yang sekarang nih lebih daripada dulu. Jadi siapa tahu salah satu subscriber saya ada yang punya anak dan ingin jadi pilot ya. Itu kalau dikalkulasi dari pertama daftar sampai jadi pilot itu kira-kira berapa duit bro? Kalau yang di zamannya saya mungkin total sampai FO rilis ya. Ya. Itu hampir 1 M. 1 miliar guys. 1 miliar itu udah jadi pilot. Udah. Pilot komersil gitu komersil. ya. Sampai punya SIM ya. Sampai iya.
SIM pilot. Jadi pilot kayaknya lah, istilahnya. kayaknya kurang tepat ya. SIM itu License kalau license. di Iya. penerbangan. Iya, license. Ya, license itu kan surat SIM juga. Ya, sama. Bahasa Indonesianya. Nah, sekarang udah terbang berapa jam? Dapat jam terbang berapa jam gitu? Oke, kalau dulu jadi sempat ngajar juga. Itu pas ngajar tuh dapat 1.300 jam terbang Cessna 172. Iya, iya. Selanjutnya sekarang baru mau nginjek 3 tahun di AirAsia. Itu tahun pertama setelah rilis total dapat 1000-an. Nah, cuman 2 tahun ini lagi idle, nggak begitu rame. Jadi ya cuma nambah sekitar 100 hampir 200 jam 2 tahun. Lama banget, jadi total mungkin gara-gara pandemi nih. Jadi iya, 2000 hampir 2.500 mungkin ya. Iya, iya, iya. Untuk total grand total dicampur kan ada ratingnya masing-masing itu beda. 2 tahun itu dapat berapa total semuanya? Jadi selama dari yang training di awal sampai sekarang itu sekitar 2.500-an, baru 2.500. Iya, jadi kalau pilot itu guys, jadi dihitung jam terbang ya. Jam terbang. Jadi karena bukan seperti bawa mobil itu kan nempel di tanah. Kalau ini pesawat. Nah bro, apa perasaan kamu ketika pertama kali menerbangkan pesawat komersial, dan kapan itu waktunya? Oke, komersial ya. Pertama kali terbangin yang pasti seneng banget. Karena emang mimpi dari awal jadi pilot tuh pengen terbangin yang komersial. Terus kapannya itu yang pasti tanggalnya lupa, cuman inget rutenya aja. Kemana itu? Itu rutenya ke Kuala Lumpur sama Jogja. Jadi 4 landing. Pertama terbang itu sore ke Kuala Lumpur landing, terus balik lagi ke Jakarta. Selanjutnya malam itu tek-tok Jogja Jakarta aja. Di situ pertama kali ingetnya. Kalau tanggal kapannya itu udah lupa. Karena banyak yang dipelajarin, jadi semakin banyak yang masuk semakin banyak juga yang keluar. Iya. Nah terus gini kan bro, pesawat itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang baling-baling, ada yang apa itu turbo atau apa? Istilahnya jet. Iya, jet. Mesinnya namanya turbofan, tapi dia bahasa ini sih jet yang Iya. Nah kalau yang saya perhatiin kan kalau yang baling-baling sama itu beda lah ya. Itu beda lagi license-nya atau gimana? Jadi kita bahasanya ada single engine sama multi engine. Multi itu 2 atau lebih. Iya. Kalau yang single tuh dia 1 engine. Iya. Terlepas dari mau itu baling-baling ataupun jet. Iya. Nah nanti di situ di ground class-nya memang ada beda lagi. Beda lagi ya. Untuk trainingnya, jadi pembahasan teorinya berbeda karena memang hasil tenaga yang dihasilkan dari engine yang berbeda tadi juga beda. Sama efek ke pesawatnya juga beda. Jadi kamu tuh bro bener-bener udah bawa penumpang, istilahnya pertama kali kamu menerbangkan itu bawa penumpang berapa ratus kira-kira? Maksimal itu 180 Airbus. Nah itu otomatis kan ada lah rasa nervous. Itu ada nggak? Nervousnya sih enggak, cuma serius? Yang bikin nervous tuh instrukturnya. Oh jadi kalau penumpangnya sih nggak ngaruh apa-apa, karena dia diem di seat belt. Dan saya tuh selama naik pesawat nggak pernah kenalan dulu sama pilotnya, jadi nggak tahu itu pilotnya orang mana ya. Nah pertama kali kamu menerbangkan bawa penumpang banyak itu nervousnya berarti bukan karena bawa penumpang tapi karena apa tadi? Karena kita under training. Jadi di dalam satu penerbangan itu mungkin kalau di line operation yang normal kita cuma ngejalanin kayak yang di beberapa video di YouTube mungkin ada ya. Iya. Itu nggak ada yang membahas training. Oh iya betul. Karena terbang nyantai semua, bercanda, ini ngobrol-ngobrol. Nah cuman kalau di balik layar sebelum mereka bisa sampai di titik itu, kita ada fase training yang mana itu boro-boro senyum gitu loh. Pingin lompat rasanya dari pesawat. Allahu Akbar. Iya memang guys, saya tuh mikirnya gini loh. Nah pesawat itu kan setirnya beda kayak mobil tuh. Itu Boeing tipe atau apa ya ngomongnya? Boeing kali ya.
ada yang paling, kalau iPhone sama Samsung mungkin di handphone yang terkenalnya ya. Iya. Kalau di pesawat tuh yang terkenal ya itu Airbus sama Boeing. Boeing. Nah, yang saya lihat di YouTube itu, bro, pegel nih guys ya. Yang saya lihat di YouTube, jadi setir pesawat itu kan ada 2 dan hidup semua. Apa itu yang kamu bawa pesawat itu? Enggak, pakai, kalau Airbus tuh pakai joystick deh, side stick namanya. Iya, yang cuman di gini-gini ya, kayak gigi mobil. Iya. Itu cuman kayak gitu doang ya. Gitu Pesawat itu kan gede banget ya, luar biasa teknologi ternyata guys. Nah ini Bapak gimana Pak perasaannya punya anak sekarang udah sukses di jadi pilot nih? Ya alhamdulillah bangga ya. Bangga ya. Baru deg-degan awalnya. Nah bro, kamu ini jadi pilot. Saya ngomongnya pakai bahasa Sunda aja ya. Jadi pilot disuruh sama orang tua atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri banget sih. Serius? Karena memang dulu malah mama sempet suruh kuliah. Kuliah? Gak pernah mau. Iya. Jadi yang teman-teman lain begitu lulus SMA mereka mostly ya kebanyakan tuh cari universitas atau institut dimanapun itu. Cuman saya rela untuk nganggur 1 tahun buat terus ya, karena untuk sampai jadi student pilotnya aja, untuk jadi siswa penerbang, iya, itu butuh nyobain sampai 3 kali gagal, yang keempat baru akhirnya berhasil. Oh, jadi kamu tuh dari sekolah sampai mau masuk jadi pilot itu ada gagalnya juga ya? Ada Dan gagal. dicoba lagi. Ternyata kegagalan itu bukan dari akhir segalanya. Ternyata benar. Termasuk juga bro, apa namanya bro? Alif Batasajim. Ya. Nah, mungkin ini ada rekomendasi atau referensi dari kamu bro untuk teman-teman subscriber Alman Mulyana. Bagi yang mau jadi pilot harus kemana? Oke, bagi subscribersnya Kang Alman nih yang mau jadi pilot, itu banyak cara sebetulnya untuk sekarang ya. Apalagi jumlah flying school tuh untuk di Indonesia sendiri sekarang sekitar hampir 20-an jumlahnya ya. Iya. Jadi opsinya sangatlah banyak. Cuma untuk dari pemerintah sendiri dia ada di STPI Curug untuk yang program, mungkin sekarang saya juga agak kurang update ya untuk masalah di subsidi pemerintahnya masih sampai sejauh apa. Cuma kalau nyari negeri istilahnya ya, kalau di kuliah tuh ada negeri ada swasta. Nah iya, betul. Negerinya itu Curug STPI. Kalau untuk swastanya di banyak sih, banyak banget di website kita, tinggal cari aja sekolah pilot Indonesia, itu udah keluar semua sih. Iya. Nanti dari situ tinggal daftar, ikutin semua stepnya. Yang pasti cari informasi deh. Apalagi saya juga mulainya bukan dari keluarga yang penerbang, jadi banyak kabutnya di depan. Benar-benar harus nyari informasi yang di internet sekarang juga udah banyak sih cara-cara jadi pilot tuh, dari mulai YouTube, dari Google, dari Instagram, macem-macem deh. Nggak seperti dulu yang susah banget cuma dari satu website. Dulu saya ada namanya ilmuterbang.com, nah belajarnya dari situ doang, karena nggak ada YouTube yang ngejelasin penerbangan tuh gimana, nggak ada tuh. Sekolahnya nggak ada ya? Sekolahnya pun nggak ada. Iya. Jadi minimal basic pengetahuan yang harus bisa dipakemin. Minimal ngitung matematika tuh itu standar lah, plus standar, minus bagi. Nah itu susah pastinya ya penerbangan itu sekolah. enggak sih sebetulnya, bisa karena terbiasa, cuma gitu aja sih. Sama minimal ada kemauan aja, kalau mau pasti semua juga kayaknya bisa. Proses belajar waktu mau masuk ke penerbangan tuh langsung ke simulator atau teori dulu atau gimana bro? Jadi ada tes dulu kelayakan kita secara bakat, ada nggak bakat terbangnya. Oh, itu jadi ada juga, ada pengetesan sampai sejauh itu ya. Jadi tesnya itu berawal dari akademik dulu, matematika, fisika dasar, terus sama satu lagi tuh apa ya, bahasa Inggris, terus MEDEX, medical examination. Jadi kita dicek dari mata, dari ujung rambut sampai ke bawah, semua dicek. Terus ada scan dulu, kebetulan ada ECG juga, jadi dicek kita otaknya tuh ada bermasalah apa enggak, terus ada penyakit dalam atau enggak. Terus badan bersih dari tato. Kebetulan di beberapa airline ada yang nggak mempermasalahkan. Ada ya, karena di swasta juga ada yang nggak mempermasalahkan. Itu mungkin tato. Bro, setelah jadi pilot mungkin kalau kita
Ada juga yang lagi trending. Serius? Cuma memang bukan tato yang sifatnya terlihat di tangan gitu. Dia di dalam badan yang ketutup baju itu mungkin nggak masalah. Tapi alangkah lebih baik nggak usah pakai tato deh. Usah. Rata-rata yang saya perhatiin bro, orang yang ingin jadi pilot itu hidupnya itu disiplin. Biasanya orangnya bersih ya. Kayak kamu kan bersih, kalau saya kan hitam kayak gini. Enggak juga. Iya nggak? Nah, persiapan apa aja yang harus disiapkan ketika kita mau jadi sekolah jadi pilot, sekolah pilot? Oke, jadi startnya paling cepet tuh biasanya mulai sadar mau jadi apa kan SMA ya? Iya. Itu baru dari situ lancarin bahasa Inggris yang pasti itu penting banget karena semua manualnya bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa lain. Berarti kamu bahasa Inggris oke lah ya, karena udah terbang ke luar negeri. Kalau dibilang fluent enggak juga, cuma at least kita tahu vocab sama grammarnya nggak hancur-hancur banget lah. Nggak malu-maluin lah ya. Masa minimal di situ. Masa pilot ditanya penumpang, oh no what dengan nggak etis ya. Saya ini lagi ngobrol sama pilot guys. Sama kita komunikasi sama tower juga udah pakai bahasa Inggris di dalam kokpit. Jadi kalau mau terbang nih, bro maaf saya potong ya. Pesawat itu kan mau terbang nih. Pesawat mau terbang, itu kan pilot tuh suka ngomong tuh. Ya. Itu coba bisa nggak diperagakan bro? Openingnya? Iya. Ayo dong sedikit. Oke. Kita pakai AirAsia lagi deh. Iya so. Contohnya. Good morning ladies and gentlemen, boys and girls, your pal speaking from the flight deck. My name is Alif and welcome aboard AirAsia flight number QZ7531, destination to Denpasar, Bali. Our flight time is about 1 hour and 50 for today, and expected cruising flight level is 37,000 feet above mean sea level, and expected weather along the route is cloudy. And whenever the seatbelt sign is off for the safety reason, I would recommend to you to always to fasten your seatbelt whenever you are seated. And thank you for choosing to fly with AirAsia and have a nice flight. Gitu kali. Nah itu bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesianya ada? Ada juga. Karena kita bilingual pakai bahasa. Nah sekarang ke bahasa Indonesianya. Oke, bahasa Indonesianya. Selamat pagi, pertamu AirAsia yang terhormat. Pilot Anda berbicara dari ruang kemudi. Nama saya Alif. Selamat datang di pesawat Airbus A320 AirAsia dengan nomor penerbangan QZ7532 tujuan Denpasar, Bali. Dan saat ini kita di depan sudah siap, tinggal menunggu beberapa penumpang dan pemuatan bagasi selesai. Penerbangan pada pagi hari ini akan memakan waktu 1 jam dan 50 menit dengan jelajah 37.000 kaki dan cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan berawan. Untuk alasan keselamatan, saya menganjurkan Anda untuk selalu menggunakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk di kursi Anda. Dan terima kasih untuk telah memilih AirAsia sebagai partner penerbangan Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Nah itu guys, itu kalau didengar dari dalam pesawat tuh suaranya tuh enak-enak, ini orangnya ganteng enggak? Saya sebagai cowok aja gitu. Terus pramugari gitu kan ya. Pramugari, dan ternyata itu udah hafal ya apa yang mau diucapkan. Nah itu tadi guys, setiap kita naik pesawat sebelum kita take off ya, itu pilot tuh pasti ngomong gitu. Bahkan ada sampai 2 kali. 2 kali ya? Kalau di AirAsia kita opening di pertama sama sebelum nanti sampai di tujuan. Oke. Ini bro, biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah itu guys ya, jadi kalau mau jadi pilot itu tadi seperti yang bro Alif sampaikan, persiapan apa aja silahkan kalian tonton sampai selesai. Yang jelas ini wawancara bersama bro Alif ini mungkin bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Ternyata kehidupan seorang pilot kalau udah lepas baju ya seperti kita-kita aja guys ya. Dan ini terus terang saya kaget juga didatangi sama seorang pilot, dan ini bapaknya hebat juga, sekarang mau jadi YouTuber ya. Nah kenapa kamu nggak
nggak membuat channel seperti Kapten Vincent? Channel ada sebetulnya, cuman Kenapa? lebih ke gaming Wah. sama musik. Oh iya, satu lagi. Ini guys, nggak tahu udah punya pacar belum? Waduh. Ini belum Tulis punya. di komen aja ya. Belum punya istri guys. Oke, segitu aja dulu untuk obrolan ringan saya hari ini bersama Bro Alif dan channel Ontrog Channel. Jadi jangan lupa mampir ke channel Ontrog Channel. Jadi Ontrog Bogor, Ontrog Bogor, orang Bogor ya. Jadi sengaja datang ke sini seorang pilot dari Bogor, pilot Air Asia ya. Mudah-mudahan bro, penerbangan kamu selalu diberi kelancaran dalam lindungan Allah, Amin. dilancarkan segala halnya. Segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial teman-teman semua seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa seperti tadilah yang diceritakan Bro Alif tentang dunia penerbangan. Ya simple aja, mungkin ada sebagian yang belum saya tanyakan karena waktunya terlalu panjang dan panas juga. Saya nggak bikin video di dalam karena bosen ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.